Halo guys, selamat datang di channel saya. Kali ini saya akan membahas terkait perubahan HT, harus rawan terbatas. Jadi perubahan HT ini meliputi perubahan direksi, komisaris, sama pemegang saham. Oke, jadi untuk perubahan HT ini harus dilakukan rapat umum pemegang saham, atau bisa juga dilakukan rapat keputusan sirkuler. Nah, jadi rapat umum pemegang saham ini adalah rapat yang diselenggarakan oleh pemegang saham, sama dihadiri oleh pemegang saham di hari yang sama. Nah, jadi si pemegang saham ini harus hadir semua. Untuk rapat sirkuler ini rapat yang ditandatangani oleh semua pemegang saham. Namun untuk rapat sirkuler ini, tanda tangan pemegang saham ini bisa tanda tangannya di hari ini ataupun di hari besok. Yang penting semua pemegang saham itu tanda tangan semua sama setuju. Nah, setelah rapat itu ditandatangani oleh para pemegang saham, jika terjadinya peralihan hak saham atau saham itu dijual, itu bikin akte jual beli saham di hadapan notaris. Untuk jual beli saham ini syarat-syaratnya ada fotokopi KTP pemberi saham atau penerima saham. Nah, jadi setelah persyaratan itu lengkap, akte jual beli saham itu ditandatangani di hadapan notaris oleh pihak pemberi saham maupun penerima saham. Untuk tahap selanjutnya ini dibuat akta keputusan para pemegang saham. Kalau untuk rapat umum pemegang saham itu judulnya keputusan para pemegang saham rapat umum pemegang saham luar biasa. Kalau untuk sirkuler judulnya keputusan para pemegang saham keputusan sirkuler. Nah, jadi untuk akte keputusan para pemegang saham ini yang berhadapan langsung sama notaris ini yaitu direktur dari HT itu. Lalu akte keputusan para pemegang saham ini ditandatangani oleh direktur, notaris, sama saksi-saksi di notaris itu. Setelah akte pernyataan keputusan para pemegang saham itu ditandatangani oleh semua pihak, notaris ini memproses akta itu di website ahu.go.id. Lalu notaris tersebut memasukkan nomor akta sama merubah para pemegang saham, direksi atau komisaris ini. Lalu nanti setelah notaris ini menyetujui pernyataan dari AHU bahwasannya semua data yang diinput benar, maka para pemegang saham ini mendapatkan email verifikasi dari AHU bahwasannya para pemegang saham ini menyetujui perubahan HT terkait direksi, komisaris maupun peralihan saham. Nah, setelah semua para pemegang saham itu setuju semua nih sama verifikasi dari perubahan PT yang dari Kementerian Hukum ini, si notaris ini bisa menginput akte keputusan para pemegang saham sama akta pemindahan hak ya. Nah, jadi kan semua tahap itu sudah semua. Terus nanti
ada yang namanya verifikasi substantif dari AHU. Itu memakan waktu kurang lebih 7 sampai 14 hari kalender. Nah, lalu setelah diverifikasi oleh Kementerian Hukum, maka notaris itu bisa mendownload surat pemberitahuan perubahan data perseroan terbatas. Nah, jadi setelah proses itu sudah selesai semua, jadi si notaris ini bisa memberikan semua data-data salinan akta sama surat pemberitahuan penerimaan data ini. Ya, sekian dari saya. Kalau ada yang kurang bisa diskusi di kolom komentar ya. Sekian dan terima kasih.